Alright guys, so here I want to show you one of my best program I've ever made. This program could membuka data yang dalam itu ada base data atau database yang kita bisa muat itu ke dalam sebuah list atau dictionary. Ya kita bisa muat itu ke dalam dictionary. Dan dalam dictionary pun ada listnya. Why kita memakai cara kayak gitu? Biar lebih rapi. Jadi kita memiliki satu database inti yang database itu bisa kita muat di dalam sebuah program. Itu akan menjadi lebih terstruktur dan rapi dan juga kita bisa masukkannya per part to part. Jadi kita kita mencari informasi, kita tinggal masukkan key dari dictionary tersebut untuk memuat nilainya gitu. Ya, let's give it a try. Kita coba jalankan dulu programnya. Terminal, terminal. Yeah, this is my program like sistem informasi siswa. You choose like another one of them like you only need to write the number. You don't need like write the name of the menu. Misalnya kayak lihat daftar siswa kan nggak perlu ngetik kan, ketik satu, boom, look at the result. Like ada NIS di sebelah kiri juga ada namanya di sebelah kanan. Ya, and then udah detail siswa. Number two, masukkan siswa misalnya 748 Elijah Muhammad. Elijah, boom, keluar. Ini Elijah nama gini semuanya keluar. That's all. Bisa kita menambah siswa baru, misalnya tiga, misalnya tiga. Masukkan siswa 444. Masukkan nama lengkap Yusuf Al-Hakali misalnya. Oke, look at the result. Masukkan nama siswa, namanya sudah ada, nama lengkapnya Yusuf Al-Hakali. Siswa baru dengan nama Yusuf Al-Hakali dengan NIS 444 berhasil ditambahkan. Oke, sekarang coba kita tambah nilai dari si Yusuf Al-Hakali. Pilih menu, kita nomor 4. Terus masukkan NIS-nya misalnya. Tadi si Yusuf 444. Masukkan nilai jika lebih dari 1, pisahkan angka dengan koma. Right. Misalnya sini nilainya misalnya 87, then 94, then 88. Boom. Nilai 87, 94, dan 88 sudah ditambahkan untuk Yusuf kali. Kita pencet nomor 5, simpan, dan keluar. Program bisa kita buka di database, keluarlah si Yusuf Al-Hakali. Yeah, that's what makes this program very special and incredible. Yeah, about that. Okay, here I wanna show like kok bisa kita kayak ngasih kita pilih menu, terus kenapa bisa berulang-ulang. Misalnya kita dalam satu menu, program selesai, bisa membuat menu yang lain. Nah, di sini saya menggunakan while loop untuk melakukan hal ini. Jadi saya menggunakan while true. Kita bisa ngasih opsi nih. Pertama kita kasih opsi dulu. Saya kasih opsi, terus kita saya pakai try except agar menghindari error ya. Ketika saya minta menu nih, pilih menunya itu ada di sini ya. Saya ubah input menu, kan kadang orang pakai string gitu. Nah, kita ubah itu menjadi integer. Jadi angka yang kita masukin nih, even kalau misalnya angka kan berupa angka, itu tidak menjamin itu adalah angka yang input tuh akan berupa string karena dia input dari user itu selalu berupa string. Jadi saya convert ke sini ke integer. Nah, oke. Jika dia masukkan salah angka, maka kan terjadi error. Nah, untuk menghindari error tersebut kita menggunakan except value error. Jadi kita akan terjadi error, jadi akan terus berlanjut loopnya kembali ke awal. Nah, if user memilih menu satu, dia akan muncul fungsi daftar siswa. Jadi di atas daftar siswa. Dan kita melooping setiap NIS dan juga nama yang ada di siswa gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, next point. Oke. Begitu juga dengan yang lain, misalnya kayak lihat detail siswa. Ya, kita beralih ke detail siswa, misalnya kita taruh nih seperti tadi, masukkan nih siswa. Apabila NIS tidak ada, maka nomor tidak akan ditemukan. Ya kan, keluar nomor NIS tidak ditemukan. Terus dia akan kembali ke pilihan tadi yang awal loop tadi. Nah, apabila ada, dia akan mencari nih info data NIS, mencari informasi yang ada dalam ini ya, dictionary data siswa di bagian NIS. Kemudian dalam NIS ini kan, jadi dalam dictionary kita tuh bikin dictionary, dalamnya ada dictionary. Jadi kita bikin suatu dictionary namanya data siswa, data semua siswa. Dalam dictionary itu ada NIS atau NIS, dan NIS itu adalah dictionary lagi. Jadi apabila kita masukkan NIS-nya, maka dia akan keluar list yang ada di dictionary itu. Nah, seperti itu.
Nah, oke, then sekarang aku mau nunjukin ke kalian like one of the feature. Saya akan menjelaskan fiturnya dengan cara ya cara-cara kerja fiturnya lah. Secara lengkap salah satunya aja secara lengkap gitu. Hold on, wait a minute. Oke, di sini saya mau menjelaskan salah satu fitur dari namanya yang tambah siswa dan tambah nilai siswa atau nomor 3. Masukkan nilai siswa. Misalnya kita masukkan tadi ya 55. Coba kita 404 ya sekarang. 404 kode error ya. Terus kita masukkan nama lengkap misalnya eh oh, enggak Jonathan Reinhardt. Oke. Oke. Nah, siswa baru dengan nama Jonathan Reinhardt dengan NIS 4014 ditambahkan. Oke, then kita tambah nilai siswa dari si Jonathan Reinhardt karena dia baru masukin NIS yang juga namanya, otomatis dia memadai nilainya. Kita tambah nilai siswa. Oke. Masukkan NIS siswa. Masukkan NIS siswa misalnya 404. Terus kita kasihnya satu aja 87. So tadi udah kasih tahu juga sama si Yusuf tadi ya, mirip-mirip lah. Kemudian pilih menu, kemudian kita pilih nomor 5 untuk menyimpan semuanya. Nah, saya mau menjelaskan alur kerjanya. Perlu jelasin nggak ya? Oke. Nah, saya mau jelasin pertama dari bagiannya, bagian yang tambah siswa baru. Nah, kita di sini kita ini menggunakan sebuah fungsi namanya tambah siswa baru ya. Kita pernah meminta pengguna masukkan input NIS, kemudian itu akan di strip atau dihilangkan. Bisa ada kadang user itu kan kayak ada ngasih spasi berlebih atau tab gitu, jadi kita bersihkan dari semua itu gitu. Apabila NIS, if NIS in data siswa, apabila kita masukin NIS yang sudah terdaftar data siswa, maka dia akan muncul NIS sudah terdaftar, dia akan return masuk mengembalikan loop di awal seperti yang loop menu lah kayak yang menu tadi. Kemudian apabila misalnya tidak ada maka masukkan nama lengkap gitu. Itu. Nah, apabila NIS-nya setelah masukin NIS nih dan NIS-nya belum ada, nah kan dia akan lanjut nih masukkan nama lengkapnya siapa gitu. Kemudian data siswa NIS. Nah, kemudian setelah NIS ini NIS membuat sebuah dictionary baru. Kan di dalam data siswa kan kita masukin data NIS ke dalam dictionary data siswa. Nah, NIS ini membuat suatu dictionary lagi di dalam dictionary data siswa itu ada dictionary lagi namanya NIS. Nah, kemudian dalam NIS itu ada nama dan juga nilai. Kita masukkan, kita ada nama dan juga nilai. Nilai berupa list ya. Jadi ini belum diinput, jadi ada nama doang gitu. Jadi kayak yang di return di sini tuh, di sini dia cuman kayak buat dictionary, ada isinya, ada nama dan juga nilai. Tapi di sini belum dimasukkan karena di sini hanya mereturn untuk hanya di sini di fungsi ini hanya meminta user untuk masukkan nama. Jadi yang di return ini nama dan juga NIS-nya saja. Kemudian kita menambah nilai siswa nih setelah kita menambah user namanya. Kemudian kita panggil lagi nih, kita pindah ke menu yang keempat. Kita minta pengguna masukkan NIS-nya. Di step saya sudah jelaskan lagi. Apabila NIS-nya tidak ada dalam data siswa, maka dia akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian dia akan return ke menu awal tadi. Nah, kemudian apabila ketemu nih, terus dia akan tulisan kayak gini, nilai input masukkan nilai seperti yang tadi di awal ya. Nah, terus kita menggunakan try except agar tidak terjadi error lagi, takutnya ada masukan string atau ya. Kemudian kita mengubah setiap n atau setiap nilai yang ada di nilai input apabila nilainya lebih dari 1 ya, itu kita ubah menjadi integer. Kemudian kita loop, kita for loop, atau setiap n yang ada di dalam nilai input kita split, kita pisahkan, kita komanya ini kita hapus, kita pisah gitu. Nah, kayak gitu. Kita pisah dari koma. Kemudian nah setelah itu kita return, terus kita masukin di data siswa as nilai extend ya, kita extend karena apabila jumlahnya lebih dari 1 ya. Kalau 1 doang append juga bisa, kita masukkan ke nilai baru atau ya inilah. Nah, kemudian akan muncul tulisan nilai baru berhasil ditambahkan. Nilai baru maksudnya nilai-nilainya ya, total tadi nilai yang dimasukkan berhasil ditambahkan ke data siswa namanya. Nah, gitu. Kemudian kita simpan dan keluar. Nah, kita menggunakan salah satu metode unik ya, yaitu bila kita memiliki database atau file test, kita perlu membuka dan menutupnya kan. Nah, kita menggunakan cara nih, kita with open. Kita pakai with open
adalah salah satu cara menghindari. Nah, alright guys. Nah, with open ini fungsinya kan kalau misalnya kita membuat suatu database, nah kita harus menutupnya lagi. Nah, with open ini adalah salah satu cara paling aman ketika kita mungkin kita takut untuk ditutupnya. Ini kan tidak ada penutupnya nih. Nah, ini best practice seperti lah. Kita membuat data siswa .txt rr ini sebagai membaca. Kita cuma bisa membaca file ini. Makanya as file. Jadi kayak kita cuma bisa membaca, kita tidak bisa menambahkan gitu. Yang ada menambahkan yang ada di dalam filenya itu. Misalnya dari luar kita tambahkan di dalam file itu nggak bisa karena ini modulnya R lah istilahnya, itu bisa baca doang. Jadi kita setelah kita baca ini kita for baris in file, setiap baris yang ada di ini ya kita pisah-pisahkan dengan koma gitu. Kemudian nis bagian ini kita rincikan semuanya ke dalam dictionary data siswa gitu ya, seperti yang di awal tadi lah. Kemudian nilainya kita split menggunakan ini. Nah, seperti itu. Itu untuk bagian membukanya atau membacanya. Kemudian kalau kita bagian menambahnya di mana? Di bagian si pada yang keluar sini. Nah, kita sama menggunakan metode yang sama with open database siswa.txt. Kita pakai WW ini mode tulis. Jadi kita mode di mana kita bisa menambahkan output dari luar ke dalam si file ini database siswa.txt ini. Nah, file terus kita masukin setiap news atau setiap info yang ada di dalam siswa ini adalah isi dari dictionary yang di dalam dictionary data siswa ini ya, yang ada di atas tadi. Ini siswa ini terus habis itu nilainya dipisah di apa ya? Join apa ya maksudnya? Nilai itu per setiap nilai itu dikasih di tengah-tengah itu ada dipisahkan dengan ini gitu. Nah, kemudian setelah semuanya diproses bagian nilai dan juga barisnya ini, data baris informasi kita ngasih dulu nis di awal, terus kita koma, terus kita kasih nama juga nilai. Nah, kita metodenya pakai file titik write, kita kasih kurung baris atau inilah tulisan ini yang bakal kita masukin di dalamnya. Makanya kalau kita perhatikan misi nis koma, nisnya bisa 404 Jonathan koma, terus keluar nih namanya si Jonathan Linhart, terus nilainya berapa 87 atau misalnya di atas nilai dipisahkan dengan titik 2 apa titik koma seperti ini. Begitu berjalannya program ini. Mungkin ini ya yang pengen saya paparkan ke kalian atau saya tunjukkan pada kalian tentang program database siswa yang saya buat ini. Program ini belum sempurna tapi saya mengerjakan dengan sepenuh hati. Tidak mudah tentunya karena ini cukup complicated apalagi buat pemula seperti saya, tapi menyerah bukanlah pilihan. Jadi tetap harus dikerjakan meskipun dengan tertatih-tatih. Intinya even though kita terus kesusahan, apabila hasilnya jadi pasti kita akan senang. Ya, ini ada gambaran ketika saya mungkin kalau dia belum serapi profesional ya karena saya masih belajar juga. Pada intinya saya tidak menyerah dan akhirnya program ini jadi suatu kebanggaan bagi saya. Mungkin cukup sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.